Nah, jadi ini adalah smartphone terbaru dari Oppo Indonesia di segmen entry mereka, Oppo A55. Nah, ada beberapa hal menarik ya yang sebenarnya ditanamkan Oppo ke smartphone ini dari sisi kelengkapan fiturnya, kemudian juga komposisi kameranya yang di beberapa sisi cukup bisa bersaing dengan smartphone di kelas atasnya. Tetapi gimana sih real performanya saat dipakai harian, terus gimana juga hasil jepretan kameranya dan berbagai detail lainnya. Jadi langsung aja kita bahas sekarang. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan saat video ini dirilis ya, Oppo A55 ini dijual dengan harga 2,6 jutaan rupiah. Nah, di harga ini secara desain kita dapat smartphone yang terlihat cukup mewah. Untuk warna rainbow blue, birunya tampil gradasi ya, jadi dia lebih gelap di atas dan semakin cerah di bawah guys, dengan efek pantulan warna-warni kalau kena cahaya. Finishing covernya ini glossy, reflektif dengan modul kamera kotak ya, lengkap ada LED flashnya di sini, dan di setiap sisi covernya ini lengkung 3D curve, jadi bikin feel-nya cukup nyaman ya di tangan. Dan dengan kapasitas baterai yang besar 5000 mAh, desain ini masih terasa compact dengan tebal 8,4 mm dan berat 193 gram aja. Untuk framenya dia warna biru juga. Di sebelah kanan ini ada tombol power ya, yang sekaligus jadi side fingerprint sensor dengan kemampuan scan yang cepat. Kita bahkan bisa tempelin aja jari sebentar dan smartphone bakal otomatis langsung di unlock. Tombol volume up dan volume down di sebelah kiri ini udah terasa solid ya. SIM tray-nya ini merupakan dedicated dual SIM plus micro SD dengan dukungan ekspansi storage sampai di 256 GB. Dan di bawah ini kita bisa mendapati port USB Type-C 2.0 untuk charging dan juga kabel data. Dan ini udah support USB OTG, ada lubang speaker juga, ada lubang mic dan headphone jack 3,5 mm. Kalau di atas sih ini polos ya, nggak ada apa-apa. Dan yang menarik dari desainnya ini, dia udah tahan air dengan sertifikasi IPX4. Jadi lebih merasa aman kalau misalnya kita pakai buat outdoor, karena nggak perlu khawatir juga misal kena hujan. Apalagi Oppo mengklaim kalau smartphone ini tuh dibuat dengan ketahanan kualitas produk yang tinggi guys, dengan 50 lebih pengendalian proses produksi, 130 lebih uji ketahanan, 320 lebih uji eksperimental, termasuk juga berbagai macam stress test ya, kayak misalnya uji jatuh dari ketinggian dan yang lainnya. Jadi secara build quality dan ketahanan harusnya ini udah aman banget ya buat dipakai outdoor. Dan kalau kita ke depan, kita akan mendapati layar yang punya ukuran luas 6,51 inch. Ini layar punch hole dengan bezel yang udah terbilang tipis ya di kelasnya, meskipun ada sedikit cin di bawah, tetapi di mata masih terlihat lega dengan screen to body ratio tembus di angka 89,2%. Nah, panelnya ini IPS LCD yang secara tampilan udah cukup tajam dengan warna yang juga vibran ya di resolusi HD+, dan brightness-nya ini bisa sampai di 550 nits yang dari pengujian udah terang ya waktu dipakai di bawah terik matahari. Untuk refresh rate layarnya dia standar 60 Hz dengan touch sampling rate 120 Hz, udah mumpuni lah untuk dipakai sehari-hari. Dan di atas ini ada kamera depan 16 megapiksel yang secara fitur udah cukup lengkap. Jadi ada AI retouching, ini semacam fitur beauty ya, tetapi lebih simpel karena kita tinggal tentuin aja berapa persen pengen retouchnya. Terus ada juga fitur selfie HDR yang juga bikin hasil jepretan selfie-nya lebih balance meskipun foto diambil di siang hari. Jadi langit nggak overexposure meskipun backlight ya, dan wajah juga nggak underexposure meskipun terik. Nah, untuk selfie portrait kita bisa atur berapa persen tingkat bokehnya. Untuk selfie malam ini nggak ada night mode ya, tetapi ada fitur fill light untuk ngasih extra lighting dari layar yang ngebantu banget ya untuk dapetin hasil foto malam yang lebih baik. Nah, untuk video selfie-nya kita bisa rekam sampai di resolusi Full HD 30 fps dengan hasil rekaman yang cukup stabil. Dan kalau kita ke belakang, ini ada 3 kamera kombinasi dari true 50 megapiksel AI kamera, kemudian 2 megapiksel bokeh kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Nah, kamera utamanya seperti biasa dilengkapi dengan pixel binning, jadi kita bisa ambil foto dalam mode 12,5 megapiksel ya, yang lebih hemat space, atau full 50 megapiksel yang lebih detail, tetapi memang punya file size yang lebih besar. Terus ada fitur AI retouching juga kayak di kamera depan, dan tentu ada mode backlight HDR juga yang bikin hasil foto siang harinya jauh lebih balance ya, jadi bisa mempertahankan detail dan mengurangi overexposure di background, sekaligus mengurangi underexposure di objek yang hasilnya juga tampak dari berbagai sampel foto yang bisa kalian lihat di layar guys. Dan untuk foto portraitnya kita bisa atur tingkat bokehnya, dan seperti yang kalian lihat di layar ya, untuk separasi objek dan backgroundnya terlihat sangat detail dengan efek bokeh yang cukup natural. Dan berikut ini hasil jepretan foto makro yang bisa mengambil objek ya di jarak sekitar 4 cm.
Untuk foto malam sangat terbantu dengan besaran sensor dan juga aperture kamera utamanya dengan 50 megapiksel dan aperture 1,8. Hasil jepretan malamnya bisa kalian lihat di layar guys, udah sangat bagus ya untuk smartphone di kelas ini. Detail-detail masih bisa terlihat meskipun kondisi cahaya cukup minim, ada night flash juga yang cukup mampu ya mengurangi noise, bahkan hasil foto portraitnya pun masih oke di malam hari. Dan kalau untuk video, kita bisa rekam sampai di resolusi Full HD 30 frame per second yang untuk hasil rekamannya bisa kalian cek di layar guys. Dan selain fitur-fitur itu, ada juga fitur export ya di sini untuk ambil foto dengan pengaturan yang lebih fleksibel karena kita bisa atur sendiri secara manual ya untuk ISO-nya, kemudian white balance-nya, fokusnya dan berbagai parameter lainnya. Terus ada juga mode pano untuk ambil foto panorama, bahkan ada mode stiker juga nih untuk seru-seruan aja. Nah, kalau kita ngomongin performa, Oppo A55 ini dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G35. Ini chipset di segmen entry tetapi masih menyasar performa gaming karena di seri G ini MediaTek menggunakan MediaTek Hyper Engine ya yang diklaim mampu memberikan performa yang lebih mulus khususnya di performa grafisnya. Nah, CPU-nya sendiri dia 8 core yang berbasis ARM Cortex A53 dengan GPU IMG Power VR GE8320 680 MHz. Nah, ini dikombinasikan dengan 4 GB RAM dan 64 GB ROM. Antutu benchmark-nya dia berhasil tembus di skor 121.194. Untuk real performance-nya sih udah enak ya buat harian, buat browsing, scrolling, sosmed, dan pindah-pindah antar aplikasi udah lancar. Kalau buat gaming ada game panel ya yang bisa kita pakai untuk ubah performance mode-nya, dan di semua pengujian ini gue menggunakan mode performa gaming Pro Gamer Mode ya untuk memaksimalkan performanya. Dan di mode ini main PUBG masih bisa lancar di setting grafis smooth dengan frame rate low. Memang di setting ini secara tampilan grafis terlihat cukup pas-pasan ya, tetapi masih bisa kok buat main PUBG yang sebenarnya termasuk dalam game yang cukup berat. Dan hampir sama dengan PUBG, buat main CODM juga terasa cukup lancar di setting grafis low dengan frame rate low. Memang secara tampilan juga terlihat biasa, tetapi secara gameplay main CODM di setting ini masih terasa mulus dan menyenangkan. Dan untuk Mobile Legends kita bisa main dengan cukup lancar ya di setting grafis low dan frame rate high, dan di setting ini secara grafis tampilannya udah cukup bagus dengan gameplay yang juga cukup mulus guys. Dan sepanjang yang gue pakai buat main game ini nggak begitu gampang panas. Sepertinya optimal heat dissipation yang ada di smartphone ini cukup berhasil ya dalam meredam panas. Nah, kalau untuk platformnya Oppo A55 ini menggunakan ColorOS 11.1 yang berbasis Android 11. Nah, secara tampilan ini platform yang simple ya dengan home screen yang langsung jadi tempat bagi deretan aplikasi. Berbagai fitur useful kayak dark mode, eye comfort, app cloner udah tertanam di sini. Tool editing foto juga udah built-in ya di Photos. Kita bisa retouch dengan pengaturan fitur beauty yang lengkap, bisa hapus objek juga yang nggak diinginkan, mengubah tone warna dengan AI palette juga bisa, dan ada game focus mode juga. Terus ada flex drop untuk ngemudahin multitasking ya, karena kita bisa nampilin apps dalam bentuk floating window atau mini window, kemudian bisa translate tampilan layar juga dengan swipe 3 jari. Dan selain login dengan side fingerprint unlock yang sensornya memang udah ada di smartphone ini, platform ini juga memungkinkan kita untuk login dengan face unlock ya, dengan scan wajah melalui kamera. Nah, untuk urusan daya, smartphone ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Baterai ini udah bisa bertahan 1 hari lebih untuk penggunaan normal, dan untuk chargingnya sendiri setengah jam aja dia udah bisa ke top up sampai 33%. Dan secara platform ini ada cukup banyak fitur ya yang mendukung keawetan baterai smartphone ini. Misalnya aja ada power saving mode, kemudian ada super power saving mode yang lebih ekstrim lagi dalam menghemat penggunaan daya, karena di kondisi darurat baterai yang tersisa 5% aja bisa dipakai buat WhatsApp sampai 80 menit atau bahkan dipakai telepon sampai 109 menit. Jadi udah sangat impresif. Terus ada optimize net charging juga untuk menghindari overcharge kalau charging di malam hari biar baterai lebih awet ya dalam jangka panjang. Ada sleep standby optimization juga buat ngurangin penggunaan power waktu kita tidur, yang dari pengujian kalau fitur ini aktif dalam 8 jam tidur penggunaan baterai cuma sekitar 2% aja. Dan terakhir yang menurut gua menarik, ini ada smart temperature control yang mengelola temperatur smartphone ya waktu di charge dengan membatasi frekuensi CPU secara otomatis. Jadi bisa lebih safe sekaligus bikin baterai lebih awet ya dalam jangka panjang karena meminimalisir terjadinya overheat waktu smartphone di charge. Dan kalau bisa gue simpulkan nih dari sisi fitur, kemudian build quality dan juga keawetan baterainya, Oppo A55 ini smartphone segmen entry Oppo yang cocok banget ya dipakai buat kalian yang sering beraktivitas di luar rumah. Selain udah tahan air, kemudian baterainya awet, fiturnya cukup lengkap ya dengan build quality yang juga kuat. Nah, untuk link pembelian ini ada di deskripsi video ini guys. Kalian bisa cek juga untuk harga terupdate-nya. Dan kalau ada pertanyaan seputar smartphone ini, boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar. Gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.